Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kesebangunan bangun datar. Materi ini merupakan materi yang ketiga pada bab 1 tentang kekongruenan dan kesebangunan. Matematika kelas 9 semester 2. Bersama dengan Ibu Hesti Setiasih SPDI, pengajar di SMP Negeri 14 Kota Cirebon, kita bersama-sama akan mempelajari materi tentang kesebangunan bangun datar. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruen antar bangun datar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dua benda atau bangun sebangun atau tidak. Menjelaskan syarat-syarat dua bangun yang sebangun, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Oke, anak-anakku, kita masuk ke materi kesebangunan bangun datar. Kalian perhatikan contoh gambar sebangun berikut ini. Ya, kalian perhatikan di sini bentuknya ya. Dua gambar kupu-kupu ini dikatakan sebangun. Kemudian di sini ada pas foto. Nah, dua pas foto ini juga disebut sebagai bangun yang sebangun. Kemudian kalian lihat di sini ada gambar original yang aslinya situ ada kotak merah, kemudian diperbesar sebanyak 2 kali optical zoom. Nah, di situ dikatakan di kotak merah dengan hasil 2 kali optical zoom itu merupakan bangun yang sebangun. Dari beberapa contoh tadi, kita dapat menarik kesimpulan pengertian dari sebangun, yaitu dua bangun datar dikatakan sebangun jika mempunyai bentuk yang sama. Nah, lambang sebangunnya adalah huruf S ya, terbalik. Kemudian tidak sebangunnya adalah huruf S dicoret. Nah, oke, sekarang syarat dua bangun sebangun. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Oke, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua bangun datar trapesium, yaitu trapesium A, B, C, D dan trapesium E, F, G, H. Oke, kita akan menentukan perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya. Oke, sekarang lihat di sini sisi AB bersesuaian dengan EF, maka perbandingannya AB berbanding BF sama dengan sisi BC berbanding sisi FG. Ya, jadi BC berbanding FG sama dengan sisi CD berbanding dengan sisi GH. Sama dengan sisi AD berbanding dengan sisi EH. Oke, jadi perbandingan sisinya itu senilai AB per EF atau AB sebanding EF sama dengan BC sebanding FG sama dengan CD sebanding GH dan AD sebanding EH. Nah, atau bisa dibaca dengan AB per EF sama dengan BC per FG sama dengan CD per GH sama dengan AD per EH. Jadi senilai di sini ini adalah nilainya perbandingannya sama. Oke, sekarang lihat sudut-sudut yang bersesuaian, besarnya sama. Simbol M, masih ingat kan kalian simbol M di sini adalah menyatakan besar sudut. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut E, bersesuaian ya. Kemudian besar sudut B bersesuaian dengan sudut F, besarnya sama. Kemudian besar sudut C bersesuaian dengan besar sudut G, jadi besarnya sama sudutnya. Dan besar sudut D bersesuaian dengan besar sudut H, besar sudutnya sama. Paham kan anak-anak? Oke, sekarang lihat di sini gambarnya.
masih dengan gambar trapesium. Kalian bisakah menentukan perbandingan sisi-sisi yang senilainya dan bersesuaian, kemudian besar sudutnya yang bersesuaian dan sama besar. Oke, kita cek di sini. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai yaitu AB berbanding EF sama dengan BC berbanding FG sama dengan CD berbanding GH sama dengan AD berbanding EH. Sedangkan untuk sudutnya yaitu sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Jika bangun ABCD dan EFGH memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan FGH sebangun. Dinotasikan atau ditulisnya dengan ABCD, huruf F terbalik ya, EFGH. Ini menyatakan sebangun. Kemudian, jika bangun ABCD dan EFGH tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun. Dinotasikannya atau dituliskannya dengan ABCD, huruf S, kemudian S terbalik dan dicoret EFGH. Paham kan anak-anak? Ya. Sekarang kita bisa melihat perbedaan kongruen dengan sebangun. Yang pertama mengenai sudut. Nah, kalau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk bangun yang kongruen dengan bangun yang sebangun itu sama ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian untuk sisi yaitu kongruen sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sedangkan untuk yang sebangun, bangun yang sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Kemudian untuk simbol dari bangun yang kongruen yaitu, masih ingat kan? Tanda sama dengan, kemudian di atasnya ada huruf S terbalik. Kemudian untuk sebangun simbolnya adalah huruf S yang terbalik. Oke, sekarang bangun yang kongruen sudah pasti itu sebangun. Sedangkan bangun yang sebangun itu belum tentu bangun yang kongruen. Kalian ingat ya, Ibu ulangi di sini. Bangun yang kongruen itu sudah pasti sebangun. Sedangkan bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Oke, mudah dimengerti kan anak-anak? Ya, lanjut ke contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. Kalian lihat di sini ya, penyelesaiannya ada 3 bangun. Nah, periksa sudut-sudut yang bersesuaian terlebih dahulu. Ketiga gambar tersebut itu adalah persegi panjang. Ya, persegi panjang. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Maka besar setiap sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaiannya pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Oke, kemudian kita periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya, yaitu untuk persegi panjang yang pertama dan yang kedua, atau yang ke-1 dan yang kedua. Nah, lihat gambarnya. Perhatikan di sini AB itu bersesuaian dengan EF, kemudian AB itu panjangnya sama dengan DC, dan EF panjangnya sama dengan HG. Sehingga AB banding EF sama saja dengan DC banding HG. Sama dengan AB-nya itu panjangnya 12 dan EF-nya panjangnya adalah 8. Nah, 12 berbanding 8 atau 12/8. Kita sederhanakan. Nah, kalian bisa kan menyederhanakan? Masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, dapat dibagi dengan 4. 12 bagi 4 dapat 3 dan 8 bagi 4 dapat 2. Jadi perbandingannya hasilnya adalah 3/2 atau 3 banding 2. Kemudian yang kedua yaitu sisi AD. Di sini sisi AD itu dengan sisi EH ya, bersesuaiannya. Sisi AD sama dengan sisi BC dan EH itu sisinya sama dengan sisi FG. AD-nya panjangnya 8 dan EH-nya panjangnya 6. 8 banding 6 atau 8/6. Kita sederhanakan.
8 dan 6 dibagi dengan angka yang sama yaitu 2. 8 dibagi 2 kita dapat 4, 6 dibagi 2 dapat 3. Maka perbandingan sisinya AD banding EH itu adalah 4/3. Ternyata hasilnya tidak sama perbandingannya di sini. Tadi AB berbanding EF hasilnya 3/2 dan AD berbanding EH hasilnya 4/3. Oke, diperoleh perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama, jadi persegi panjang yang ke-1 dan yang kedua tidak sebangun. Oke, kita tuliskan di sini ABCD tidak sebangun dengan EFGH. Oke, sekarang kita lihat untuk persegi panjang yang ke-1 dan yang ketiga. Untuk persegi panjang yang ketiga ini, Ibu balik ya, sesuai dengan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke. AB di sini bersesuaian dengan JK. Ya, bukan dengan IC ya, makanya Ibu balik di sini gambar yang ketiganya. AB bersesuaian dengan JK. AB di sini sama dengan panjang sisi CD dan JK sama dengan panjang sisi IL. AB-nya adalah 12 dan JK-nya 4. Kita sederhanakan menjadi 3/1. Kemudian sisi AD berbanding dengan sisi JI. Ya. AD ini panjangnya sama dengan BC dan JI sama dengan KL. AD-nya 8 cm dan JI-nya 3. Didapat perbandingannya 8/3. Ternyata tidak sama perbandingan sisinya atau tidak senilai. Oke, tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama, jadi persegi panjang yang pertama dan yang kedua itu tidak sebangun. Lambangnya di sini ABCD tidak sebangun dengan IJKL. Oke, sekarang tinggal persegi yang kedua dan yang ketiga. Kalian lihat sini sama ya, gambar yang ketiganya perseginya kita putar. Oke. EF di sini bersesuaian dengan JK atau sebanding dengan JK. EF perbandingannya dengan JK, di mana EF-nya sama dengan HG dan JK-nya sama dengan IL. EF-nya 8 cm. JK-nya di sini adalah 4 cm. Kita sederhanakan 8/4 atau 8/4 sama dengan 2/1. Oke, sekarang sisi EH. EH bersesuaian dengan JI. EH itu panjangnya sama dengan sisi FG dan JI sama dengan sisi KL. EH-nya 6 cm dan JI-nya di sini 3 cm. 6/3 atau 6/3. Kita sederhanakan dapat 2/1. Ternyata perbandingannya sama atau senilai, yaitu 2/1. Tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, jadi persegi panjang yang kedua dan yang ketiga itu sebangun. Kita tulis lambangnya di sini EFGH sebangun JKLI. Kalian perlu ingat di sini EFGH sebangun dengan JKLI, tetapi EFGH tidak sebangun dengan IJKL. Kalian masih ingat kan untuk menuliskan nama dari bangun, sebangun atau tidak itu disesuaikan dengan sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian. Oke. Jadi pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang yang kedua dan yang ketiga. Paham kan anak-anak? Oke, kita lanjut contoh yang kedua. 2 buah bangun di bawah ini sebangun. Kalian perhatikan di sini ada bangun trapesium siku-siku EFGH dengan ABCD. Hitunglah panjang EF dan nilai X, Y, dan Z. Oke. Kalian perhatikan di sini gambarnya dulu. Bangun ABCD dan FGH sebangun, berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Nah, sekarang lihat di sini sudut E besar sudut E sama dengan besar sudut A, besar sudut F sama dengan besar sudut B, besar sudut G sama dengan besar sudut C, dan besar sudut H sama dengan besar sudut D.
Oke, sekarang perbandingan sisinya EF berbanding AB sama dengan FG berbanding BC sama dengan GH berbanding CD dan HE berbanding dengan DA. Ya, kalian perhatikan di sini gambarnya. Bangun ABCD dan EFGH sebangun, berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Yaitu, nah kita lihat dulu yang sudutnya. Besar sudut E sama dengan besar sudut A. Besar sudut F sama dengan besar sudut B. Besar sudut G sama dengan besar sudut C. Dan besar sudut H sama dengan besar sudut D. Sedangkan perbandingan sisinya yaitu sisi EF berbanding AB sama dengan FG berbanding BC sama dengan GH berbanding CD sama dengan HE berbanding DA. Oke, kita mencari panjang dari EF terlebih dahulu. Perbandingan sisinya yang bersesuaian yaitu EF berbanding AB sama dengan FG berbanding BC sama dengan GH berbanding CD sama dengan HE berbanding DA. Kita akan mencari panjang EF, maka kita ambil 2 perbandingan sisi. Ya, kita ambil 2 perbandingan sisi ini, 3 sisi diantaranya harus sudah diketahui panjang sisinya. Oke, lihat yang di kotak merah. Nah, kita ambil di situ perbandingan sisinya adalah EF berbanding AB sama dengan FG berbanding BC. Di sini panjang AB-nya sudah diketahui 20 cm, kemudian FG-nya di sini adalah 28 cm dan BC-nya adalah 35 cm. Sehingga perbandingannya menjadi EF berbanding 20 sama dengan 28 berbanding 35. Selanjutnya untuk mempermudah kalian menghitung, maka yang 28 berbanding 35 kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan masing-masing berarti didapat dibagi dengan 7. Menjadi EF per 20 sama dengan 4 per 5. 28 dibagi 7 didapat 4 dan 35 dibagi 7 didapat 5. Oke, kalau sudah kita kali silang di sini. Mencari panjang EF sama dengan 20 dikali 4 dibagi 5. Oke, 20 kali 4 didapat 80. Nah, 80 per 5 sama dengan 16. Jadi panjang EF-nya adalah 16 cm. Mudah kan anak-anak? Oke, sekarang mencari besar sudutnya. Sudut yang bersesuaian dari gambar diketahui sudut E sama dengan sudut A, sudut F sama dengan sudut B, kemudian sudut H sama dengan sudut D, dan sudut G sama dengan sudut C. Oke, sudut E itu sama dengan sudut A. Dari gambar ada tanda penyiku, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian besar sudut F sama dengan besar sudut B. Di sini juga ada tanda penyikunya dari gambar, kalian perhatikan, yaitu berarti besar sudutnya sudut F sama dengan sudut B sama dengan 90 derajat. Kemudian sudut H. Sudut H itu sama dengan sudut D. Nah, sudut D sama dengan Y, sama dengan 127 derajat. Berarti Y-nya didapat 127 derajat. Sudut G itu sama dengan sudut C. Nah, sudut G-nya sama dengan sudut C, di mana G itu sama dengan sudutnya adalah X, dan sudut C adalah sudut Z. Jadi X sama dengan Z. Kalian masih ingat bahwa jumlah besar sudut dalam segi 4 itu adalah 360 derajat. Nah, di sini sudah diketahui 3 sudut. Nah, kalian salah satunya di sini perhatikan untuk bangun data trapesium EFGH. Sini EFGH sudah diketahui besar sudutnya, yang ketiganya itu sudut E, sudut H, dan sudut F. Masing-masing 90 derajat, 90 derajat, dan 127 derajat. Maka besar sudut X sama dengan sudut Z itu sama dengan 360 derajat dikurangi 307 derajat. Oke, maka hasilnya didapat 53 derajat. Jadi nilai X sama dengan Z yaitu sama dengan 53 derajat dan Y-nya adalah 127 derajat. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Oke anak-anak,
Sebagai bahan latihan agar kalian dapat memahami materi tentang kesebangunan bangun datar, silakan kalian kerjakan latihan soal http://2.2.LY/MTK/KLS9 evaluasi 11. Silakan kalian kerjakan soal-soal latihannya supaya kalian lebih dapat memahami materi ini. Oke anak-anakku, Ibu mohon maaf, kita akhiri perjumpaan kali ini. Kita jumpa kembali dalam materi yang baru. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.